Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Sahiba Tajuddin dengan NIM 2202101047 dari Universitas UIN Araniri Banda Aceh dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Ingin mempresentasikan laporan magang 2 di TK Bungong Selepo. Pembahasan pertama tentang latar belakang, di mana magang merupakan bagian dari pelatihan kerja atau proses untuk menerapkan keilmuan dan kompetensi di dunia kerja secara langsung yang didapatkan selama menjalani masa perkuliahan. Yang mana program magang merupakan kegiatan yang memberikan pengalaman awal untuk membangun jati diri pendidik, memantapkan kompetensi akademik, kependidikan, dan bidang studi, memantapkan kemampuan awal mahasiswa calon guru, mengembangkan perangkat pembelajaran dan kecakapan pedagogis dalam membangun bidang keahlian pendidikan. Yang selanjutnya itu membahas tentang tujuan, di mana tujuan pelaksanaan magang 2 untuk memberikan mahasiswa pengalaman dalam belajar atau memahami cara membuat perangkat pembelajaran, seperti dalam merancang RPPH, strategi pembelajaran, dalam mengembangkan media belajar, bahan ajar, dan juga mengembangkan perangkat evaluasi. Selanjutnya itu ada sejarah sekolah, yang mana PAUD Bungong Selepo tersebut didirikan atas kerjasama para ibu-ibu Dharma Wanita Unsyah dengan nama PAUD tersebut itu PAUD Bungong Selepo Universitas Syah Kuala yang membuka layanan TPA Playgroup dengan usia anak didik yang diterima dari 0 sampai 4 tahun. Jumlah anak didik di tahun pertama yang berjumlah dari jumlah yaitu 23 orang di bawah Yayasan Bungong Selepo, yang diketahui oleh Ibu Dera Atika Uju Alibasyah dan kepala sekolahnya Ibu Haji Cut Nuraini Osra sampai tahun 2014, yang beralamat di Jalan Putro Phang nomor 16 pada tahun kedua berjalannya TPA Playgroup. Yayasan Bungong Selepo membuka layanan TK dengan nama TK Bungong Selepo pada tahun 30 Agustus 2000, diresmikan oleh Bapak Prof. Dr. Dayan Daud, yaitu Bapak Rektor Unsyah pada saat itu. Pada tahun pertama berdirinya TK Bungong Selepo, jumlah anak didik tersebut 62 orang, dibagi ke dalam 2 rombongan belajar. Kelompok A usia 4-5 tahun dan kelompok B usia dari 5-6 tahun. Pada tahun 2008, TK Bungong Selepo pindah alamat ke Jalan Inong Bale nomor 5A. Seiring bergantinya Rektor Unsyah, maka Ketua Yayasan juga berganti. Saat ini Ketua Yayasan Ibu Dr. Farnida Samsul Riza. Pada tahun ajaran 2016 sampai 2017, jumlah anak didik 100 orang dengan anak laki-laki 51 orang dan anak perempuan 49 orang dengan jumlah rombel 6 tahun. 2016 ada pergantian kepengurusan yayasan. Ketua Yayasan dari tahun 2016 sampai sekarang Bapak Prof. Dr. Tr. Darusman, MSc. Dari tahun 2015 sampai dengan sekarang, Kepala Sekolah TK Bungong Selepo dipimpin oleh Ibu Mariani, SPD. Guru-guru TK Bungong Selepo semuanya perempuan dengan jumlah guru 12 orang, 4 orang guru PNS, 8 orang guru honor yayasan, dan guru sertifikasi 1 orang. Pada tahun ajaran 2017 sampai 2018, jumlah anak didik 108 orang dengan anak laki-laki 51 orang dan anak perempuan 57 orang. Selanjutnya lokasi sekolah, di mana lokasi sekolah itu berada di Jalan Inong Bale nomor 54 Kopelma Darussalam, Kecamatan Syah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 24415. Selanjutnya itu ada visi misi. Jadi visi misi pada sekolah tersebut yang pertama itu menjadi lembaga pendidikan yang terbaik dan berkualitas dalam mendidik anak usia dini sehingga cerdas, sehat, ceria, mandiri, dan berakhlak mulia. Ini adalah visi misi yang ingin dicapai oleh sekolah tersebut. Yang kedua itu misinya, yaitu melakukan kegiatan pendidikan bagi anak usia dini. Yang kedua, mengembangkan bakat dan kemampuan anak melalui bermain seraya belajar secara nyata. Yang ketiga itu membantu peserta didik menyiapkan diri pada pendidikan yang lebih nyata. Selanjutnya ada tujuan,
Yang mana tujuan tersebut ada 3. Yang pertama itu mempersiapkan anak didik memasuki jenjang pendidikan dasar dan mencapai kompetensi dasar sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Yang kedua itu mendidik anak menjadi generasi yang berkualitas, berguna bagi agama, bangsa, negara, dan berakhlak mulia. Yang ketiga itu ada mengembangkan kreativitas anak didik di dalam berkarya seni. Selanjutnya itu kita masuk kepada sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut. Di TK Bungong Selepuk, sarana dan prasarana yang dimiliki yaitu ada 1 ruang kepala sekolah dan kantor, 1 ruang dapur, kelas B ada 3, kelas A ada 2, dan 1 musola, ruang latihan nari, kamar mandi, gudang, memiliki AP yang lengkap, memiliki media yang lengkap dalam proses pembelajaran, memiliki meja guru, meja anak-anak, memiliki rak sepatu, papan tulis, tempat sampah, kipas angin, loker, rak penyimpanan buku, dan lainnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam prestasi yang didapatkan oleh sekolah tersebut. Yang pertama itu TK Bungong Selepuk memiliki banyak prestasi baik dalam akademik maupun non-akademik. Prestasi yang dicapai seperti hafalan surat pendek, lomba mewarnai, lomba senam, lomba menari, itu bisa dilihat dari bukti piagam dan piala yang didapatkan hasil lomba tersebut di ruang kepala sekolah yang ada dalam dokumentasi. Selanjutnya itu kita masuk ke dalam menyusun perangkat pembelajaran di bawah bimbingan guru pamong. Yang mana menurut Zuhdan di DK, perangkat pembelajaran adalah alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan pendidik dan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran, yang mana perangkat menjadi pegangan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran baik di kelas, di luar kelas, atau di laboratorium. Standar proses pendidikan dasar dan menengah disebut bahwa penyusunan perangkat belajar merupakan bagian dari perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk RPP yang mengacu pada standar isi. Selanjutnya itu kita masuk ke dalam melaksanakan pengajaran di bawah bimbingan guru, yang mana Hasan Langgulung menyatakan bahwa pengajaran merupakan pemindahan pengetahuan dari seseorang yang mempunyai pengetahuan kepada orang lain yang belum mengetahui. Sebagaimana aktivitas, maka pengajaran merupakan proses yang sistematis dan sistemik yang berdiri dari banyak komponen. Sebelum pengajaran, seorang mengajar mengambil keputusan untuk menentukan langkah dan langkah kegiatan yang harus ditempuh dalam mengantar peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Komponen pengajaran terdiri dari yang pertama itu menentukan tujuan yang spesifik. Yang kedua itu penilaian pendahuluan. Yang ketiga pengajaran. Dan yang keempat itu ada evaluasi. Setelah semua kita lakukan, pada akhirnya kita mengevaluasi sejauh mana sudah pembelajaran ini berjalan, apakah dia sudah mencapai tujuan pembelajaran yang ingin kita capai gitu. Selanjutnya itu ada bimbingan 1 orang anak pada kegiatan ekstrakurikuler, yang mana kegiatan ekstrakurikuler merupakan komponen integral dari pengalaman sekolah yang melampaui kurikulum akademis. Ini menjadi kesempatan bagi siswa untuk meraih pengalaman berharga di luar ruang kelas, membentuk kepribadian, dan membuka pintu bagi potensi mereka yang tersembunyi. Ekstrakurikuler merupakan sebuah program kegiatan yang dilakukan di luar jam pembelajaran terprogram. Ekstrakurikuler juga terbagi menjadi 2, yang mana ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Ekstrakurikuler wajib adalah program yang wajib untuk diikuti oleh seluruh peserta didik. Sementara ekstrakurikuler pilihan adalah kegiatan yang tidak wajib untuk diikuti oleh seluruh peserta didik. Selanjutnya, ada lanjutannya, tujuan dari kegiatan ekstrakurikuler itu sebagai berikut. Yang pertama itu untuk meningkatkan kompetensi peserta didik dan aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Yang kedua itu mengembangkan bakat dan minat peserta didik dalam upaya pembinaan pribadi menuju pembinaan manusia seutuhnya dengan positif. Tujuan yang ketiga itu memacu kemampuan mandiri, percaya diri, dan kreatif. Dan tujuan selanjutnya itu memperdalam dan memperluas pengetahuan peserta didik.
Selanjutnya itu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir membina budi pekerti yang luhur. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Dalam kesimpulan ini, kegiatan magang 2 yang dilaksanakan di TK Bumung Selepuk selama 6 pertemuan memberikan pengalaman berharga dalam penguatan kompetensi mengajar. Melalui kegiatan, observasi, dan keterlibatan langsung dalam proses pembelajaran, mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran guru dalam mengelola kelas, menyampaikan materi, serta membangun komunikasi yang baik dengan anak-anak usia dini. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.